Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerbitkan surat edaran yang melarang segala bentuk pungutan liar dan permintaan sumbangan di jalan raya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Larangan ini tertuang dalam surat edaran tentang penertiban jalan umum dari pungutan atau sumbangan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Surat ini ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, mulai dari wali kota dan bupati hingga camat, lurah, dan kepala desa di 27 kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa praktik permintaan sumbangan di jalan selama ini telah mengganggu keselamatan masyarakat, khususnya dari segi lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah provinsi mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk penegasan untuk melarang kegiatan semacam itu. Sebagai langkah konkret, Deddy Mulyadi meminta kepada seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk segera membentuk tim pengawas. Tim ini bertugas menertibkan segala bentuk pungutan liar di jalan, termasuk aktivitas parkir liar yang juga dinilai meresahkan. Ia juga menegaskan bahwa jika ada kebutuhan untuk menghimpun dana seperti dalam pembangunan rumah ibadah, hal tersebut bisa diselesaikan melalui mekanisme dan cara lain yang lebih tertib serta tidak mengganggu ketertiban umum. Pemerintah provinsi siap membantu mencari solusi atas kebutuhan pembangunan fasilitas keagamaan tanpa harus melibatkan pungutan di jalan. Untuk seluruh warga Jabar, kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terhitung nanti hari Senin tanggal 14 April 2025 akan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan menggunakan jalan raya. Jadi berbagai kegiatan pungutan atas nama sumbangan tempat ibadah atau sumbangan-sumbangan yang lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keselamatan lalu lintas, kami akan menyampaikan surat edaran larangan. Untuk itu kepada para kepala desa, para kepala kelurahan, camat, para bupati dan wali kota segera melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari pelarangan tersebut. Misalnya lagi ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan musola dan sejenisnya, maka kita akan bersama-sama menyelesaikan problem dari pembangunan tersebut, karena itu menyangkut martabat kita semua sebagai umat Islam. Dan yang paling utama adalah kita tidak boleh menggunakan jalan di luar kepentingan lalu lintas itu sendiri. Terima kasih, salam untuk semuanya, tetap semangat. Mari kita wujudkan citra rasa pembangunan yang beradab, adil, dan makmur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, lihat nih, resmi Kang Deddy melarang pungutan sumbangan di jalan umum. Dan kita harus akui, Kang Deddy adalah salah satu kader Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo, yang sangat luar biasa. Kita harus fair bahwa Kang Deddy merupakan contoh luar biasa bagi seorang pemimpin daerah. Semoga kedepannya Kang Deddy bisa memberantas oknum-oknum ormas yang meresahkan, yang sering pungli, yang sering ngabisin rendang di kondangan, yang sering premanisme, yang sering intimidasi, yang sering parkir liar, dan lain sebagainya. Semangat Kang Deddy, kami warga Jawa Barat berada di belakangmu. Tapi kalau menurut kalian, gimana guys? Dari Gubernur tentang penertiban jalan umum dari pungutan atau sumbangan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi setelah terbit surat edaran ini, tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan atau orang Jawa Barat biasanya nyebutnya kenceleng-kenceleng di pinggir jalan ya guys. Tentu saja surat edaran ini dikeluarkan bukan tanpa solusi. Pasti akan disiapkan solusi untuk mengantisipasi permasalahan finansial tentunya. Pembiayaan mungkin nantinya bisa mengajukan pembiayaan ke pemerintah. Gitu guys.
Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terbitkan surat edaran larang minta sumbangan di jalan se-Jawa Barat, termasuk untuk pembangunan masjid. Ayo, yang biasanya cari duit dari amal di jalan, udah nggak punya pekerjaan kan? Ya, ada plus minus juga sih dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini ya. Minusnya ya sekarang orang mau buat masjid, masyarakat mau buat masjid agak lama. Karena kalau minta sumbangan di jalan itu dapatnya lebih cepat, masjidnya cepat terbangun. Karena apa? Masyarakat itu kalau di jalan itu sering beramal. Karena apa? Karena biar selamat perjalanannya gitu. Kalau orang nunggu amalan yang di masjid, aduh lama dapatnya. Karena apa? Karena orang yang ke masjid jarang. Ramenya masjid hanya pas Jumatan atau pas Ramadan. Selain itu sepi. Ya nggak apa-apa sih Bapak Gubernur membuat kebijakan seperti ini, asalkan apa? Masjid-masjid se-Jawa Barat itu kalau mau bangun dibiayai oleh pemerintah itu. Kalau nggak dibiayai pemerintah ya kasihan ya. Karena apa? Ya itu, sumbangan masjid terbesar itu dapat itu dari jalan ya. Kalau mengandalkan orang yang datang ke masjid amal itu nunggu Jumatan saja ya. Sama itu Ramadan dan Lebaran ya. Tapi bagusnya sih jalan nggak macet. Itu saja plus minus. Gimana tanggapan kalian sahabat-sahabat mulut netizen terkait apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Setuju atau enggak? Emang ini ya Pak Deddy Mulyadi, semenjak dia dilantik selalu aja bikin kontroversi. Tapi kontroversinya dia ini, itu yang benar-benar diharapkan sama masyarakat. Nah yang terbaru nih Pak Deddy Mulyadi itu melarang pokoknya seluruh masjid-masjid yang ada di Jawa Barat untuk melakukan minta sumbangan di jalan-jalan kayak yang udah-udah. Nih aku sebagai mantan warga Bogor, ini seneng banget nih ya dengernya. Sebenarnya sih ya, prinsipnya kalau misalnya menggalang dana untuk pembangunan masjid atau untuk acara-acara keagamaan, itu menurutku sah-sah aja sih ya. Bahkan itu bisa menjadi amal yang besar untuk orang-orang yang menggalang donasi ini. Kan nggak mudah tuh ya kan menggalang donasi, nunggu di jalan. Terus ada juga yang sampai jalan dari rumah ke rumah. Ada juga yang keliling di tempat keramaian. Kan itu nggak gampang loh ya kan, butuh tenaga gitu. Asalkan penggalangan donasinya dilakukan dengan jujur dan transparan. Tapi ya kalau misalnya meminta sumbangan mengatasnamakan masjid terus dilakukan di jalan gitu ya kan tanpa izin, terus juga identitas yang minta sumbangan ini nggak jelas, bahkan kadang-kadang itu ada anak-anak SD, anak-anak SMP, itu kan kayak nggak masuk akal gitu. Terus juga misalnya tanpa ada transparansi penggunaannya, itu kan bisa menimbulkan kecurigaan, ya nggak? Nah makanya kan Deddy tuh sampai bilang kegiatan-kegiatan seperti ini tuh bisa merusak citra muslim. Bener banget itu Pak, bener. Kalau bisa sih ya, seluruh gubernur-gubernur yang ada di Indonesia, coba deh ikuti deh jejak Pak Kang Deddy Mulyadi ini. Soalnya mohon maaf ini, jujur aja ya, kita sebagai masyarakat ini lumayan resah dengan kegiatan-kegiatan kayak gini. Nah dari keputusan Kang Deddy Mulyadi juga, ini itu tidak hanya melakukan pelarangan ya, tetapi juga memberikan solusi. Yang mana kalau misalnya ada masjid yang memang lagi dalam proses pembangunan terus membutuhkan dana-dana bantuan, nanti Gubernur Kang Deddy Mulyadi ini akan mencarikan solusinya kayak gitu ya. Solusi apa yang ditawarkan nanti ya itu tergantung dari Bapak Gubernurnya ya. Salam dari Lampung, Sabi pun Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jujur Pak Gubernur, saya salut dan bangga kepada Bapak. Benar-benar kebijakan Bapak sangat-sangat menyentuh masyarakat kecil. Sangat-sangat membantu masyarakat kecil. Terutama kebijakan Bapak tentang mengampuni, memaafkan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Ini benar-benar menyentuh. Ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil. Mengapa? Dari pertama kita kena COVID sampai hari ini, memang benar ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Usaha banyak yang bangkrut. Toko pakaian banyak yang warna sudah berubah warna karena kena debu, nggak laku di zaman COVID. Ditambah hanya cukup makan dan minum saja, bukan berarti nggak taat pajak sehingga telat bayar pajak. Tiba-tiba mendapat ampunan dan dapat maaf dari Bapak.
Jujur, sebagai masyarakat Lampung, saya pribadi kagum dengan Bapak. Andaikan gubernur-gubernur yang lain, kepala daerah yang lain, mengikuti jejak Bapak, kebijakan yang benar-benar menyentuh dan dirasakan oleh rakyat ini dilakukan. Karena kepemimpinan itu soal rasa. Jangan malu para gubernur yang lain, karena ini kebijakan yang bagus, kebijakan yang positif. Kang Deddy Mulyadi, jujur, saya selalu melihat di PT Bapak. Bapak turun sendiri di kali, membuang sampah yang nyangkut di kali. Bapak begitu memperhatikan para bupati, wali kota di saat menghadapi Idul Fitri. Pelayanan memang benar-benar sungguh-sungguh memuaskan. Ini saya sangat kagum Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Ditambah sekarang kebijakan Bapak akan memberi surat edaran akan larangan pungutan-pungutan yang ada di jalan raya. Nah, ini juga sangat-sangat sekali positif, Pak. Sangat-sangat sekali menyentuh, Pak. Walaupun saya bisa dihitung jarang main ke Jawa Barat, tetapi kebijakan Bapak ini saya bisa melihat terutama di jalan raya di tempat saya yang bermacam-macam tentang pungutan. Saya doakan semoga Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi presiden di masa yang akan datang. Saya yakin kalau kebijakan-kebijakan seperti ini yang sangat menyentuh masyarakat, saya yakin masyarakat semakin cinta kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan semoga saja gubernur saya juga mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, bisa memaafkan dan mengampuni bagi masyarakat penunggak pajak kendaraan bermotor. Karena memang keadaan sekarang sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi.